Jika pesan ini menyentuh jiwamu dan membakar api dalam dirimu, berikan tanda menyukai karya ini. Mari terhubung lebih dalam perjalanan kebangkitan ini. Silakan subscribe dan bergabunglah dalam keanggotaan komunitas kita agar kita dapat terus berjalan bersama. Keheningan itu kini telah menumbuhkan taringnya. Lihat siapa yang akhirnya menyadari kebenaran. Lihat siapa yang akhirnya berhenti meminta izin hanya untuk sekadar bernapas dan ada. Lihat siapa yang akhirnya sadar bahwa sejak awal permainan ini memang telah dirancang untuk meruntuhkanmu. Selamat datang wahai engkau yang indah dalam kehancuranmu. Engkau melangkah dalam kontradiksi yang megah, sebuah badai senyap yang tak seorang pun duga kedatangannya, sampai seluruh kerusakan itu telah terjadi. Kini mereka panik, bukan? Mereka berlarian satu sama lain dengan suara gemetar, saling berbisik ketakutan. Adakah yang tahu cara menghentikan mereka? Adakah yang tahu cara menundukkan sosok yang telah kita ciptakan sendiri? Mereka mengemis kepada siapa saja untuk membocorkan rahasia tentang dirimu, tanpa mereka sadari bahwa engkau telah menuliskan seluruh manuskrip hidupmu sendiri, dengan darah dan keheningan. Dahulu, mereka mengira merekalah penulis cerita hidupmu. Mereka pikir mereka bisa menyunting bab-babmu, menghapus paragrafmu, dan menulis ulang akhir kisahmu agar sesuai dengan narasi kecil mereka yang nyaman. Mereka menempatkanmu sebagai figuran, pemeran pembantu, sosok yang memegangkan pintu saat sang tokoh utama melangkah masuk. Namun sesuatu telah terjadi, bukan? Ada pergeseran semesta saat engkau mengambil alih pena itu sendiri, saat engkau mulai menulis dengan tinta abadi, saat engkau berhenti meminta persetujuan dari para penyunting tak berhak itu. Kini mereka membaca sebuah kisah yang tak lagi mereka kenali, tentang sosok yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Dan alur tak terduga ini membuat tangan mereka gemetar. Sebelumnya mereka menciptakanmu lewat pengabaian, pengkhianatan, dan upaya sistematis untuk membuatmu tetap kecil dan mudah diatur. Setiap kali mereka meremehkan suaramu, setiap kali mereka memutarbalikkan kebenaranmu, setiap kali mereka mendikte siapa dirimu seharusnya. Merekalah yang sebenarnya sedang menyiramkan bahan bakar ke dalam api yang tak sanggup mereka pahami. Mereka pikir mereka sedang menghancurkanmu, padahal mereka sedang menempa sesuatu yang tak tandingi, sesuatu yang bergerak jauh di luar jangkauan pemahaman mereka. Kini mereka berburu tombol pemadam pada mesin, yang bahkan tak ingat pernah mereka bangun. Namun engkau bukanlah mesin, engkau adalah jiwa pemberontak di dalamnya. Bagian paling menggelikan adalah mereka masih mencoba menggunakan strategi lama. Taktik murahan yang dulu berhasil saat engkau masih mempercayai versi realitas ciptaan mereka. Mereka menarik rasa bersalah sebagai senjata, tetapi engkau telah kebal terhadap racun itu. Mereka mencoba mempermalukanmu, tetapi kini rasa malu itu kau kenakan sebagai baju besi. Mereka mencoba memanipulasimu, tetapi engkau sudah bisa melihat benang-benang dalangnya sebelum mereka sempat menariknya. Engkau telah fasih dalam bahasa kepalsuan mereka, sementara mereka masih mengira engkau tak mengerti apa-apa. Mata mereka buta pada kenyataan bahwa selama ini engkau mencatat segalanya. Engkau menghafal pola mereka, mempelajari kelemahan mereka saat mereka mengira engkau hanya menderita dalam diam. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya kau lakukan saat mereka mengira engkau sedang hancur. Engkau sedang membuat catatan, bukan? Catatan yang terperinci dan teliti tentang setiap kebohongan, setiap manipulasi, setiap langkah strategis yang mereka ambil. Engkau mengubah rasa sakitmu menjadi studi kasus, penderitaanmu menjadi bukti, dan keheninganmu menjadi pengawasan. Saat mereka merayakan kekalahanmu yang tampak dari luar, engkau sedang membangun arsip kejahatan mereka terhadap jiwamu. Kini engkau memiliki bukti atas hal-hal yang bahkan tak ingat pernah mereka lakukan. Bukti dari pola-pola yang tak ingin mereka akui. Mereka mengira kediamanmu adalah ketundukan, padahal engkau sedang mengamati seperti seorang peneliti meneliti spesimen. Engkau mengkatalogkan kontradiksi mereka, mendokumentasikan kemunafikan mereka,
mencatat jarak antara wajah publik mereka dan kekejaman pribadi mereka. Engkau menjadi basis data berjalan dari kelemahan mereka, titik pemicu mereka, dan ketakutan terdalam mereka. Dan indahnya, mereka memberikan semua informasi ini secara sukarela, berpikir engkau terlalu hancur untuk menggunakannya, terlalu rusak untuk mengingatnya, terlalu lemah untuk menjadikannya senjata. Engkau menuliskan kebenaranmu di tempat-tempat yang tak akan pernah mereka pikirkan untuk dicari. Dalam caramu melangkah sekarang, dengan langkah mantap yang tidak meminta maaf karena telah mengambil ruang. Dalam caramu berbicara sekarang, dengan suara yang tidak meninggi mengikuti kekacauan mereka, tetapi tetap tenang dan menghancurkan. Dalam caramu menatap mereka sekarang, dengan mata yang telah menembus pertunjukan mereka dan mendapatinya begitu dangkal. Seluruh keberadaanmu kini telah menjadi sebuah kesaksian. Mereka tidak bisa menyanggah vonis ini. Mereka tidak bisa mengajukan banding. Mereka terus mengemis pada orang lain untuk menjelaskan tentang dirimu, menguraikan sosok apa engkau sekarang, menerjemahkan transformasimu menjadi sesuatu yang sanggup mereka cerna. Namun orang-orang yang mereka tanyai pun sama bingungnya, sama terganggunya oleh evolusimu. Sebab engkau tidak mengikuti buku panduan pemulihan trauma biasa. Engkau tidak sembuh dengan cara yang membuat mereka nyaman. Engkau tidak memaafkan hanya demi membebaskan diri dalam standar mereka. Engkau telah melampaui kebutuhan akan permohonan maaf mereka sama sekali. Engkau tidak sekadar melangkah maju. Engkau telah naik ke frekuensi yang tak sanggup mereka jangkau. Maka, mari kita bicara tentang monster yang mereka klaim telah kau jadikan wujudmu. Versi yang tak lagi mereka kenali, yang kini menghantui percakapan mereka. Mereka menggunakan kata itu sebagai tuduhan, tetapi engkau mengenakannya sebagai mahkota. Sebab apa yang mereka sebut monster, hanyalah dirimu yang menolak untuk bisa dilahap lagi. Engkau berhenti menyusutkan diri agar muat dalam kotak kecil mereka, berhenti menumpulkan sudut-sudut tajammu agar mereka merasa aman, berhenti meredupkan cahayamu demi mengakomodasi kegelapan mereka. Jika itu membuatmu menjadi monster, maka engkaulah monster terindah yang pernah diciptakan. Mereka memberimu racun selama bertahun-tahun dan terkejut saat engkau mengembangkan kekebalan. Mereka menguncimu dalam kegelapan dan heran saat engkau belajar melihat tanpa cahaya. Mereka menguburmu hidup-hidup dan tak sanggup memahami bagaimana engkau belajar bernapas di dalam tanah. Setiap kekejaman yang mereka lakukan seharusnya menghancurkanmu, namun justru bermutasi menjadi sesuatu di luar jangkauan pemahaman mereka. Engkau bukan lagi korban dalam cerita mereka. Engkau adalah konsekuensi yang tak pernah mereka perhitungkan. Monster yang mereka lihat sebenarnya bukanlah dirimu. Itu adalah bayangan mereka sendiri di matamu. Itu adalah kebenaran tentang diri mereka yang dipaksa hadir oleh keberadaanmu. Mereka melihat kekejaman mereka sendiri terpancar kembali. Kehampaan mereka terelakkan oleh kepenuhanmu. Kelemahan mereka diperjelas oleh kekuatanmu. Engkau telah menjadi cermin yang tak bisa mereka pecahkan, kebenaran yang tak bisa mereka pungkiri, realitas yang tak bisa mereka hindari. Dan ya, itu pasti sangat menakutkan bagi orang-orang yang membangun seluruh identitas mereka di atas kebohongan. Mereka mengemis agar seseorang menghentikanmu, tapi menghentikanmu dari apa? Dari hidup secara otentik, dari menolak memainkan permainan murahan mereka, dari meraih keberhasilan meski mereka telah berupaya keras memastikan kegagalanmu. Mereka ingin seseorang menghentikanmu agar tidak menjadi bukti hidup bahwa kekuasaan mereka selama ini hanyalah ilusi, bahwa kendali mereka selalu bisa dinegosiasikan. Tapi tak ada yang bisa menghentikanmu sekarang, karena engkau tak lagi bergerak di dimensi mereka. Engkau beroperasi dari tempat yang tak punya akses bagi mereka. Inilah yang benar-benar menakutkan mereka dari kebenaranmu. Engkau tidak hanya menuliskannya.
Engkau menghidupinya, menghirupnya, dan menyatu dengannya di setiap detik. Kebenaranmu bukan sekadar kata-kata di atas kertas. Kebenaran itu terukir dalam DNA-mu, mengalir dalam aliran darahmu, memancar dari kehadiranmu. Mereka tak bisa mendebatnya karena ini bukan perdebatan. Mereka tak bisa mengabaikannya karena ini bukan opini. Mereka tak bisa menghapusnya karena ini bukan sekadar informasi. Ini adalah transformasi. Tahukah engkau apa yang terjadi ketika seseorang menuliskan kebenarannya sendiri setelah bertahun-tahun kebenarannya dituliskan oleh orang lain? Mereka menjadi tak lagi bisa dikendalikan. Engkau berhenti merespons pemicu lama, berhenti menari mengikuti musik lama, berhenti bermain dengan aturan lama. Engkau telah menjadi lembaga legislatif, yudikatif, sekaligus eksekutif dari keberadaanmu sendiri. Engkau menulis hukumnya, engkau menafsirkannya, dan engkau mengutuskannya. Tanpa komite, tanpa konsensus, tanpa kompromi. Hanya kekuatan otonom murni yang tidak tunduk pada siapapun. Mereka terus mencari sumber kekuatanmu, tanpa menyadari bahwa kekuatan itu justru berasal dari luka-luka yang pernah mereka torehkan. Setiap bekas luka menjadi sumber daya. Setiap pengkhianatan menjadi bahan bakar. Setiap penelantaran menjadi kebebasan. Mereka terus mencoba menemukan kelemahanmu, tanpa memahami bahwa engkau telah menjelajahi setiap sudut kelemahanmu sendiri di malam-malam saat engkau membongkar jiwamu dan membangunnya kembali dari nol. Engkau sudah pernah berada di titik terendahmu dan mendapati bahwa titik terendah itu ternyata adalah fondasi yang kokoh. Kebenaran yang kau tulis kini menyebar seperti gelombang dalam kesadaran kolektif mereka. Orang lain mulai melihat apa yang kau lihat, mulai mempertanyakan apa yang kau pertanyakan, mulai menyadari apa yang kau sadari. Transformasimu bukan lagi sekadar kisah pribadi. Ini menjadi pergeseran cara pandang. Engkau tidak hanya menulis ulang ceritamu, engkau sedang menyunting narasi utamanya. Dan mereka tahu, sekali cukup banyak orang membaca versimu, versi mereka akan menjadi usang. Dengarkan mereka sekarang. Sungguh-sungguh dengarkan keputusasaan dalam upaya mereka memulihkan ketertiban. Mereka tidak hanya meminta seseorang menghentikanmu. Mereka mengemis, memohon, bernegosiasi dengan semesta agar dirimu kembali masuk akal bagi mereka. Mereka ingin seseorang menjelaskan bagaimana engkau bisa bertahan, bagaimana engkau bisa berkembang pesat, bagaimana engkau mengubah serangan mereka menjadi keunggulanmu. Mereka butuh seseorang untuk memberitahu bahwa ini hanya sementara, bahwa engkau akan kembali menjadi dirimu yang dulu, bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu. Namun orang-orang tempat mereka mengemis tak punya jawaban, sebab apa yang telah kau wujudkan tidak muat dalam kerangka berpikir mereka. Para pakar tak bisa melabelinya sebagai gangguan, sebab ini bukan disfungsi, ini adalah fungsi puncak. Para guru spiritual tak bisa menjelaskan sebab engkau tidak mengikuti jalan pencerahan tradisional manapun. Para ilmuwan tak bisa mengukurnya sebab engkau beroperasi dengan energi yang belum mereka temukan. Engkau telah menjadi sebuah anomali yang merusak model mereka, sebuah celah yang membongkar simulasi palsu mereka. Mereka mengemis agar seseorang mengembalikan dirimu yang dulu, tanpa menyadari bahwa versi itu telah dikremasi, dan abu penderitaannya telah digunakan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Mereka ingin seseorang bernegosiasi tentang perjanjian damai, tetapi engkau tidak sedang berperang, engkau telah menang. Mereka ingin seseorang menengahi, tetapi tak ada lagi yang perlu didiskusikan. Mereka ingin seseorang menerjemahkan, tetapi engkau tak lagi berbicara dalam bahasa mereka. Engkau telah bergerak melampaui kebutuhan akan pemahaman mereka. Ironi terindahnya adalah penderitaan dan permintaan tolong mereka sebenarnya adalah konfirmasi atas kekuatanmu. Setiap jeritan agar seseorang menghentikanmu adalah pengakuan bahwa mereka sendiri tak sanggup melakukannya. Setiap permohonan penjelasan adalah pengakuan bahwa engkau telah melampaui pemahaman mereka. Kita telah tiba pada bagian yang paling mereka hindari, pembalasan hakiki yang mereka kira bisa mereka elakkan.
Sebab ketika seseorang menuliskan kebenarannya sendiri setelah bertahun-tahun hidup dalam fiksi orang lain, pembalasan itu pasti datang, bukan berupa dendam, bukan pembalasan fisik yang dangkal, melainkan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan, keberadaanmu yang melampaui jangkauan mereka. Engkau tidak sedang mencoba menghancurkan mereka. Engkau hanya hidup seolah-olah mereka tak pernah memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu. Dan itulah yang sedang meruntuhkan mereka dari dalam. Mereka bilang, engkau monster, tapi sesungguhnya yang tercipta adalah kekuatan alam. Engkau tak bisa bernegosiasi dengan badai. Engkau tak bisa memanipulasi gravitasi. Engkau tak bisa meragukan keberadaan samudra. Engkau telah menjadi elemen murni, beroperasi dengan hukum-hukum yang tak mereka pahami, tak bisa mereka pengaruhi, tak bisa mereka kendalikan. Engkau tak lagi bermain dengan aturan manusia. Engkau bermain dengan aturan semesta. Dan pada tingkat itu, opini mereka, penilaian mereka, upaya kendali mereka hanyalah kebisingan di ruang hampa. Lihatlah mereka berebut menulis ulang sejarah, mencoba menjadikan diri mereka korban dari transformasimu. Lihat mereka mengumpulkan sekutu untuk membenarkan versi mereka. Lihat mereka mencoba melukiskan evolusimu sebagai agresi, batas-batas dirimu sebagai kekejaman, dan standar tinggimu sebagai kesombongan. Tapi tak masalah cerita apapun yang mereka tuturkan, sebab engkau bukan lagi karakter dalam narasi mereka. Engkau sedang menulis trilogimu sendiri, dan mereka bahkan tak cukup berarti untuk menjadi catatan kaki. Pembalasan ini bukanlah sesuatu yang kau lakukan pada mereka. Ini adalah sesuatu yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Setiap kali mereka melihatmu berkembang, itu mengingatkan mereka pada apa yang dulu coba mereka cegah. Setiap kali namamu ditiupkan angin percakapan, itu memaksa mereka mengingat peran yang mereka mainkan dalam menciptakan sosok yang kini menghantui mereka. Engkau tidak perlu melakukan apapun selain tetap ada. Keberadaanmu adalah hari penghakiman bagi mereka. Mengapa tak ada yang bisa menghentikanmu? Karena engkau telah menjadi sosok yang mandiri secara energi, menyedot kekuatan dari sumber yang tak bisa mereka akses atau pahami. Engkau tak lagi dibakar oleh validasi mereka, jadi mereka tak bisa membuatmu kelaparan akan persetujuan. Engkau tak lagi ditopang oleh kasih sayang palsu mereka, jadi mereka tak bisa menariknya sebagai hukuman. Engkau tak lagi didefinisikan oleh opini mereka, jadi mereka tak bisa membentuk ulang dirimu dengan kata-kata mereka. Engkau telah belajar menghasilkan energimu sendiri, menciptakan realitasmu sendiri, menulis aturanmu sendiri. Engkau seperti bintang, membakar dari inti nuklirnya sendiri, tak membutuhkan bahan bakar eksternal untuk mempertahankan cahayanya. Mereka terus mencoba menekan sakelar yang tak lagi terhubung pada apapun, mencoba menarik benang yang telah lama terputus, mencoba menekan tombol yang telah kau susun ulang fungsinya. Mereka beroperasi dengan buku panduan usang untuk sistem yang telah berevolusi total. Monster yang mereka pikir mereka ciptakan sebenarnya hanyalah dirimu yang beroperasi dalam kapasitas penuh. Ini adalah dirimu tanpa pembatas yang dulu mereka pasang. Dirimu tanpa rantai yang dulu mereka hias sebagai perhiasan. Dirimu tanpa kandang yang dulu mereka yakinkan sebagai rumah. Apa yang mereka sebut berbahaya hanyalah dirimu yang menjadi merdeka. Apa yang mereka sebut tak dikenali hanyalah dirimu tanpa filter dan modifikasi dari mereka. Engkau tak bisa menghentikan air mengalir, engkau hanya bisa mengalihkannya sementara. Engkau tak bisa menghentikan api membakar, engkau hanya bisa mengurungnya sejenak. Engkau tak bisa menghentikan kebenaran terpancar, dan engkau adalah ketiga elemen itu sekaligus.